Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kapanpun menonton video ini. Kita sedang ada di segmen tutoring episode kedua, dan pada kali ini kita akan membahas terkait pencatatan aset tetap. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa terlebih dahulu. Jadi untuk alur pencatatan di aset tetap sedikit berbeda dengan alur pencatatan pada persediaan. Nah, untuk di aset tetap terdapat 3 role yang terlibat di sini. Yang pertama adalah operator, kemudian validator, kemudian approver. Dan tentu 3 role ini adalah role di modul aset tetap. Pertama, data dilakukan pencatatan di user operator, kemudian dilakukan validasi di user validator, dan terakhir dilakukan persetujuan di user approver. Pertama, login ke user operator. Pastikan di sini adalah UPR, dan pastikan juga bahwa user ini adalah user operator aset tetap. Cara mengeceknya bagaimana? Masuk ke menu administrasi, admin, pengolahan pengguna dan kontrol akses, pengolahan pengguna. Klik user kita di bagian kanan bawah, pastikan di sini adalah ada operator aset. Oke, kita langsung masuk ke pencatatan aset tetap. Sebelumnya saya sampaikan bahwa asumsinya bahwa telah dilakukan pencatatan sebelumnya pada modul komitmen pada menu BAST aset tetap, karena aset tetap tidak bisa direkam jika belum dilakukan pencatatan BAST pada modul komitmen. Ini berlaku bagi aset tetap dan juga persediaan. Jadi ini asumsi sudah dilakukan perekaman BAST aset tetap pada modul komitmen. Sekarang kita lakukan pencatatan aset tetap di modul aset tetap. Langsung masuk ke menunya di aset tetap, kemudian RUH, transaksi BMN, perolehan, pembelian. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini mirip seperti persediaan, akan muncul pilihan kontrak atau non kontrak. Kita pilih non kontrak. Jadi dua pilihan ini adalah menyesuaikan BAST yang kita rekam sebelumnya di modul komitmen. Jika data sumbernya adalah berasal dari kontrak, maka pilih di kontrak. Tapi karena saya merekamnya pada non kontrak LS, maka saya pilihnya di non kontrak. Kemudian dipilih BAST yang sudah direkam sebelumnya, klik catat. Nah, pada modul komitmen sebelumnya saya merekam dengan 2 kode ini, dan ini harus direkam satu persatu. Pertama, saya akan mencatat yang atas terlebih dahulu, yaitu televisi. Dipilih, kemudian klik catat. Nah, untuk aset tetap dia sudah langsung merekam kode barang paling detail di modul komitmen. Untuk kode barang aset tetap, dia hanya terdiri dari 10 digit atau dinamakan sub-sub kelompok. Tidak ada lagi pendetilannya. Nah, pada modul komitmen pada saat perekaman BAST, di situ langsung merekam kode sub-sub kelompok, sehingga pada modul aset tetap tidak dilakukan pendetilan lagi. Tapi di situ hanya melakukan perekaman tanggal pencatatan dan juga keterangan jika dibutuhkan. Dan untuk kode sub-sub kelompok ini kodenya sudah baku, artinya sudah paten, tidak dibuat sendiri-sendiri oleh Satker. Nah, contohnya seperti ini. Kode 305020404 dengan referensi nama AC Split. Nah, ini kode barang yang sudah direkam pada modul komitmen, dan pada modul aset tetap tidak ada pendetilan lagi. Ini sudah yang paling detail. Oke, kita kembali ke Sakti, kita urut dari atas. Nah, ini ada pilihan
periode normal, periode 13 atau periode 14. Jadi untuk 13 dan 14 adalah periode unaudited dan audited. Nah, sekarang saya asumsikan pada periode normal, maka saya pilih yang ini. Transaksi saya lakukan di bulan Maret, tanggal 9 Maret. Nah, di sini untuk di aset tetap juga sekaligus mencatat nomor urut pendaftaran atau NUP, dan ini dilakukan secara otomatis sistem. Dia akan melihat data NUP terakhir pada data aset dan kemudian akan melanjutkannya. Jadi nomor aset terakhir di sini adalah 0 karena dia sebelumnya belum punya televisi. Kemudian dilakukan pembelian 2 buah televisi sehingga NUP-nya yang sekarang terdaftar adalah 1 sampai 2. Ada 2 NUP baru. Kemudian tanggal pembukuan silakan diisi sesuai pencatatan yang seharusnya. Di sini akan otomatis terisi tanggal BAST-nya. Tetapi masih bisa diubah sesuai kondisi di lapangan. Nah, kemudian di sini dilakukan pencatatan merek dan juga keterangan. Tapi 2 ini adalah opsional, tidak wajib untuk diisi. Tentu jika diisi maka akan lebih baik karena akan semakin memudahkan jika dilakukan pencarian nantinya. Misalkan mereknya adalah Daikin. Keterangan bisa diisi misalkan baik. Kemudian kita klik simpan dan klik ya. Nah, sekarang sudah terekam data aset televisi yang baru dibeli. Kita coba rekam lagi data satunya, itu yang ini. Kita pilih laptop. Ini sama, nomor aset 7, kemudian karena jumlahnya 1 sehingga NUP-nya adalah 8. Untuk jumlah pun di modul aset tetap tidak diisi ya, dia mengisinya di modul komitmen, sudah lengkap. Kemudian tinggal diisi merek tipenya. Di sini saya isi merek kayak misalkan Lenovo. Keterangan baru atau baik. Oke, simpan dan klik ya. Oke, sekarang sudah terekam dua-duanya. Sekarang kita lanjut ke user validator. Pastikan di atas ini file. Sekarang kita masuk ke menu aset tetap, kemudian persetujuan, kemudian validasi. Untuk di BMN ini pada menu validasi dan persetujuan atau approve, di sini harus memilih dulu jenisnya apa. Di sini ada pilihan BMN, KDP, barang bersejarah, dan pihak ketiga. Mungkin yang akan sering dipakai adalah 2 jenis BMN ini, BMN dan KDP. Jadi pada saat pertama kali dibuka otomatis yang muncul adalah BMN. Jadi kalau misalkan yang akan disetujui KDP, jangan kaget kalau ternyata datanya kosong karena harus dipilih KDP dulu. Kemudian klik lihat. Kemudian saya mau meluruskan juga bahwa data BMN ini data aset tetap yang langsung direkam sesuai jenis BMN-nya, contoh laptop, kemudian televisi, merupakan BMN yang langsung diperoleh. Artinya cukup dalam 1 kali proses pembayaran. Jika ternyata pada prosesnya, pada pengadaan BMN itu terdapat beberapa termin, maka harus menggunakan KDP. Tidak bisa langsung menggunakan misalkan nama televisi. Contoh yang paling mudah adalah pada proses pembangunan gedung misalkan. Jika proses pembangunan gedung
dilakukan sekali bayar, maka boleh langsung nama barangnya adalah bangunan tersebut. Tetapi kalau misalkan ternyata ada 3 termin atau 2 termin lah, dia tidak sekaligus, maka proses perekamannya harus melalui proses KDP terlebih dahulu, tidak langsung pada BMN. Nah, untuk penjelasannya nanti insya Allah akan saya buatkan videonya sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada proses validasi. Idealnya kita cek terlebih dahulu, kita centang, bisa dua ya, bisa, kemudian klik lihat detail, salah satu aja. Klik lihat detail. Jika sudah setuju, nah ini kodenya seperti ini. Oh ya, untuk kode barang ini perekamannya kan dilakukan pada modul komitmen, dan ini kodenya sudah baku, tidak direkam sendiri oleh Satker. Nah, jika masih bingung di mana untuk mencari kode-kodenya untuk pada saat perekaman pada modul komitmen, pada Sakti ini dia tidak disediakan menu referensi. Beda dengan persediaan. Kalau persediaan dia bisa melihat kode-kode kategori subkelompok, ini bisa diunduh, dan juga mengolah barang persediaan untuk yang kode di Satkernya masing-masing. Tapi di aset tetap ini untuk saat ini saya coba cari tidak ada. Jadi untuk membantu Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, untuk data referensi kode barang BMN saya kirimkan link di bawah di deskripsi, itu bisa di-download. Itu data file itu saya ambilkan dari Simak BMN karena di situ sudah lengkap dan terstruktur datanya. Oke, kembali ke validasi BMN. Ternyata setelah dicek datanya sudah cocok. Kemudian kita kembali. Nah, untuk laptop kita validasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat detail yang televisi apakah sudah cocok. Setelah dicek ternyata sudah cocok. Salah ini ya, salah di merek ternyata. Kenapa saya Daikin ya, TV kok Daikin? Siapa tahu sih Daikin ngeluarin TV ya, tapi saya ganti dulu aja deh. Ini saya kembali ke user operator, ubah, saya ganti LG aja. Oke, saya refresh lagi, klik lihat. Back. Oke, kita lakukan validasi. Untuk validasi sudah selesai. Selanjutnya lakukan persetujuan di user approver. Pastikan di atas ini APR. Pastikan juga ini merupakan approver atau memiliki kewenangan approver komitmen. Approver aset tetap. Nah, ini kebetulan user approvernya merupakan user KPA, jadi muncul semua data di Satker tersebut. Kita pilih dulu APR yang bersangkutan, pastikan di sini muncul approver aset. Oke, kita masuk ke persetujuan data asetnya di menu aset tetap, kemudian persetujuan, kemudian persetujuan transaksi. Nah, sebelum melakukan persetujuan ternyata di lapangan dilakukan pengecekan ulang, ternyata ada salah data nih, padahal tadi sudah dilakukan validasi. Nah, untuk itu kita kembali ke user validator. Nah, ini ada fitur batal validasi. Jadi khusus untuk aset tetap, jika sudah dilakukan validasi masih bisa atau dimungkinkan untuk dilakukan batal validasi.
Tapi jika sudah validasi dan sudah di approve di user approver, maka sudah tidak bisa dilakukan perubahan atau penghapusan lagi. Nah, ini tersedia nih dua data yang tadi sudah dilakukan validasi. Kita coba aja batal validasi. Ternyata untuk yang laptop salah nih, salah tanggal, seharusnya di bulan depan atau di bulan sebelumnya. Kita klik batal validasi. Nah, kalau sudah hilang, kembali ke user operator untuk perubahannya. Ini bisa dilakukan refresh, keluar dulu, kemudian masuk lagi ke menu ini. Nah, ini muncul untuk laptop yang terdapat salah tanggal tadi. Nah, langsung kita ubah aja, coba-coba aja, kemudian simpan ya. Data berhasil disimpan. Nah, di sini yang muncul hanya laptop. Kenapa? Karena untuk yang televisi sudah dilakukan validasi. Sehingga kesimpulannya apa? Berarti kan kalau sudah dilakukan validasi, maka data di menu pembelian ini sudah hilang, di user operator sudah hilang. Oke, untuk yang perbaikan tadi kita lanjutkan validasi. Kemudian kita lakukan validasi. Oke, sudah kosong. Kita lanjutkan di user approver. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, normalnya seyogyanya idealnya dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, jika sudah betul, kita lakukan persetujuan. Nah, jadi untuk persetujuan bisa dilakukan sekaligus. Kita langsung klik tombol centang di atas ini supaya terpilih semua, kemudian kita klik setuju. Oke, data sudah selesai persetujuan, sehingga proses pencatatan aset sudah selesai. Nah, pertanyaan, jika sudah dilakukan persetujuan, sudah selesai persetujuan, apakah masih bisa diubah atau dihapus? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Jadi jika sudah dilakukan persetujuan, ini data sudah paten, tidak bisa diubah lagi. Nah, bagaimana ternyata kalau setelah dicek ada salah, misalkan salah jumlah atau salah kode BMN? Nah, itu bagaimana caranya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, insya Allah nanti saya akan buatkan video untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga dapat membantu penyelesaian pekerjaan Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jika ada yang masih bingung, ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.